Pernah kepikiran gak sih kalau air yang biasa kita pakai buat nyiram tanaman itu bisa jadi penentu berhasil atau enggaknya kebun organik kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kekuatan air hujan. Oke, yuk kita bahas lebih dalam. Kita kan seringnya mikir ya, air sama aja lah. Tapi, gimana kalau ternyata ada satu jenis air yang bisa kasih kita keuntungan luar biasa? Untuk ngerti kenapa air hujan ini spesial banget, kita harus kenalan dulu sama dua jenis air utama yang ada di sekitar kita. Jadi gini, secara umum air itu ada dua kategori, sadah atau lunak. Bedanya di mana? Simple, semua tergantung sama kandungan mineral di dalamnya yang nggak kelihatan mata. Air sadah itu kaya mineral, sebaliknya air lunak kandungan mineralnya rendah. Nah, buat ngukurnya kita pakai yang namanya TDS atau Total Dissolved Solids. Gampangnya, ini cara kita menghitung seberapa banyak sih zat lain yang larut di dalam air. Oke, sekarang bagian yang seru. Gimana kalau kita adu air hujan sama air yang biasa kita pakai? Kita tes langsung pakai alat ukur TDS. Yang pertama, kita coba air hujan yang baru aja ditampung. Coba tebak, kira-kira berapa ya angkanya? Yuk, kita lihat hasilnya. Wow, cuma 4 ppm. Ini angkanya rendah banget loh. Artinya, air hujan ini bisa dibilang hampir murni, bersih dari mineral. Oke, sekarang kita bandingin sama air yang langsung dari keran dapur. Hasilnya gimana ya? Nah, lihat kan, angkanya langsung loncat ke 117 ppm. Jauh lebih tinggi karena air keran ini udah melewati banyak pipa dan proses pengolahan yang nambahin mineral di dalamnya. Terakhir nih, air yang sering kita anggap paling bagus, air mineral kemasan. Dan angkanya 270 ppm, mencengangkan ya. Nah, ini dia kenapa namanya air mineral. Karena memang isinya penuh dengan zat padat terlarut alias mineral. Biar lebih kebayang, coba lihat tabel ini. Ini standar klasifikasi buat kesadahan air. Dengan angka 4 ppm tadi, air hujan kita jelas banget masuk ke kategori air lunak. Kalau digambarin dalam grafik, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget kan? Air hujan itu juaranya air lunak alami, beda jauh sama yang lain. Oke, kita udah tahu air hujan itu super lunak. Terus apa hubungannya sama kebun organik kita? Kenapa ini jadi penting banget? Ini dia jawabannya. Mikroba-mikroba baik yang jadi nyawanya pupuk organik kayak larutan mikroba jadam atau JMS, itu ternyata berkembang biak jauh lebih bagus di air yang minim mineral. Air sadah malah bisa menghambat pertumbuhan mereka. Jadi, pupuk kita bisa jadi kurang nendang. Wah, kelihatannya air hujan ini solusi yang sempurna ya. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti di sini, ada plot twistnya. Menurut para peneliti, kekuatan terbesar air hujan ini, yaitu kemurniannya, ternyata bisa jadi bumerang juga. Jadi begini, hujan itu bisa jadi semacam kurir alami buat penyakit tanaman. Waktu air hujan jatuh ke daun yang udah terinfeksi, percikannya itu bisa membawa patogen dan nularin penyakit ke tanaman sehat di sebelahnya. Lantas gimana dong? Apa berarti kita harus hindari air hujan? Tentu enggak. Kuncinya adalah gimana kita bisa memanfaatkan semua kebaikannya sambil ngurangi risikonya. Semuanya soal strategi. Nah, ini ada beberapa tips praktis yang bisa langsung kita coba. Coba deh tampung air hujan di area terbuka. Atau pastikan talang air bersih. Jaga juga drainase tanah biar nggak terlalu lembab. Kalau lagi susah dapat air hujan, merebus air keran juga bisa bantu ngurangin sedikit kandungan mineralnya. Jadi pelajaran utamanya sederhana. Semakin kita paham bahan yang kita gunakan, semakin jago kita dalam berkebun. Air cuma salah satunya. Masih banyak kekuatan tak terlihat lain yang bekerja di kebun kita. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini dan jangan pernah berhenti penasaran.